Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nesi Wulandari Nur Febrianti, tapi kalian semua bisa memanggil aku Nesi. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan 10 tips belajar yang sukses. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita diharuskan untuk belajar sendiri di rumah. Jadi, saya rasa tips ini pasti akan berguna sekali untuk kalian yang merasa cara belajar kalian itu salah. Ikuti terus ya. Yang pertama, jangan pernah menumpuk pelajaran dalam satu sesi belajar. Maksudnya, kalian jangan dalam sekali waktu kalian mempelajari banyak sekali mata pelajaran, karena hal itu sangat tidak efektif untuk materi yang kalian pelajari. Apalagi dengan sistem kebut semalam. Saya yakin banyak sekali dari kalian yang menggunakan teknik sistem kebut semalam untuk belajar. Padahal teknik ini sangat tidak baik untuk keefektifan dalam belajar. Yang kedua, rencanakan waktu belajar. Buatlah jadwal yang konsisten untuk kegiatan kalian belajar mandiri. Contohnya seperti hari Senin, Rabu, Jumat, itu kalian atur. Hari Senin belajar apa, Rabu belajar apa, Jumat belajar apa, kalian atur semua agar kelak kalian tidak kebingungan dalam mengatur waktu dan agar tetap bisa konsisten dalam belajar. Oke? Yang ketiga, belajar di waktu yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan pada tips yang kedua tadi, dengan pembuatan jadwal itu akan lebih terarah, lebih teratur. Dengan belajar di waktu yang sama, dengan konsisten, maka lama-kelamaan alam bawah sadar kita jadi seperti terbiasa untuk belajar. Jadi teringat, oh hari Senin aku harus belajar bahasa Indonesia, sedangkan hari Rabu aku harus belajar matematika. Setelah kita dengan rutin mengikuti waktu atau jadwal yang telah kita buat, lama-kelamaan kita akan jadi terbiasa. Belajar dengan waktu yang lebih terarah justru akan lebih baik serta efektif daripada belajar secara spontanitas atau sesuai mood saja. Karena seperti yang sering terjadi, mood itu kan muncul hilang seperti itu. Ditakutkannya nanti kalau kalian belajar sesuai dengan mood kalian, justru itu malah tidak efektif karena ya seperti itu, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang. Nanti kalau kalian belajar, tiba-tiba di tengah proses pembelajaran kalian kehilangan mood kalian, tidak masuk dong materinya. Maka dari itu penting sekali untuk mengatur waktu. Yang keempat, belajar dengan memiliki tujuan. Pastinya berbeda dong belajar dengan memiliki tujuan dengan belajar yang asal-asalan. Kalau kita belajar dengan tahu apa tujuan kita, materi yang kita pelajari akan lebih mudah masuk. Contohnya, pada hari ini kita harus bisa menghafalkan 50 kosakata bahasa Inggris. Kita jadi tahu, oh hari ini aku harus bisa menghafalkan 50 kosakata bahasa Inggris. Kita coba bila kita belajar tanpa mengetahui tujuan kita. Semua materi kita baca, semua materi kita pelajari, akhirnya tidak efektif. Justru sedikit materi yang masuk di dalam pikiran kita. Jadi, belajar harus memiliki tujuan. Yang kelima, jangan menunda waktu belajar. Walaupun pembelajaran itu materinya kalian tidak suka, kalian tidak boleh melewatkannya. Justru bila kalian melewatkan pembelajaran itu, hal itu justru akan membuat kalian semakin sulit untuk memahami materi ke depannya.
Jadi jangan pernah melewatkan waktu belajar ya. Yang keenam, mulailah dengan subjek yang paling sulit terlebih dahulu. Beda lagi kalau kalian mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan tugas, kalian bisa memulai dari yang mudah terlebih dahulu. Tapi untuk belajar, saya sarankan kalian untuk memulai dari materi yang paling sulit. Karena nanti otak kalian akan terasah untuk berpikir lebih kritis sehingga kalian akan lebih semangat lagi untuk mempelajari materi-materi yang lainnya. Yang ketujuh, tinjaulah kembali catatan kalian. Jadi sebelum kalian membuat catatan yang baru, kalian tinjau kembali catatan lama kalian agar nanti ketika kalian hendak mengerjakan tugas saat belajar, kalian tahu bagaimana mencarinya, di mana mencarinya, pada catatan halaman berapa, seperti itu. Jadi sebelum belajar kita juga harus meninjau kembali catatan kita. 8. Pastikan ketika belajar kalian tidak ada gangguan. Hal ini dapat kalian lakukan dengan mencari tempat belajar yang kalian rasa aman dan nyaman. Oh ya, akan lebih baik bila kalian belajar tidak di dalam kamar tidur, karena ditakutkannya kalian justru lebih tergoda untuk rebahan daripada belajar. Jadi lebih baik belajarlah di tempat yang jauh dari tempat tidur, serta dari gangguan-gangguan yang dirasa dapat mengganggu kegiatan belajar kalian. Yang 9, gunakan kelompok belajar yang efektif. Karena dengan kelompok belajar, kalian jadi mudah untuk melakukan tanya jawab, berbagi materi, serta kalian akan lebih mudah mengerjakan sebuah tugas bersama. Jadi kelompok belajar ini sangat penting. Namun kelompok belajar yang tidak terstruktur justru akan menghambat proses pembelajaran. Maksudnya terstruktur, ketika kalian membentuk kelompok belajar, kalian tahu setiap orang menguasai salah satu bidang. Jadi ketika kamu tidak mengetahui materi tentang bidang A, kamu bisa bertanya kepada teman yang memahami tentang materi tersebut. Sehingga kelompok belajar ini bisa bekerja dengan efektif. Yang ke-10, tinjau kembali catatan-catatan kalian dan bahan-bahan materi kalian pada akhir pekan. Jadi ketika akhir pekan, tugas kita adalah meninjau kembali materi-materi, catatan-catatan yang telah kita buat mulai dari Senin hingga dengan Sabtu. Jadi kita tahu dan kita bisa menyusun kegiatan pembelajaran untuk minggu selanjutnya yang lebih efektif. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih karena telah menonton video tips belajar yang telah aku sampaikan ini. Bila ada kesalahan saat berbicara atau tips yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang kalian rasakan, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.